banget kalau melihat seorang Prilly itu memang seperti di layar kaca dan juga di ruang publik ya, sosok yang independen dan bahkan tough kayaknya ya. Tapi aku penasaran banget sama satu hal. Tahun lalu kalau nggak salah kan kamu sempat viral karena kamu itu komentar soal wanita independen dan juga pasangan itu harus setara, ya nggak sih, laki-laki itu harus setara. Coba aku tuh pengen tahu banget seorang Prilly ini di balik layar bener-bener setaf itu nggak sih menghadapi tantangan hidup apalagi netizen. Kita mau lihat sebentar ya. Sekarang banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Itu data valid kok. Jadi kayak ya mau gimana, cuma maksud aku ya. Wow, langsung ke kamu gitu. Kenapa aku, Kak? Ini cewek-cewek ini. Kita nih pengen protes gitu. Sebagai orang cewek yang selalu jadi tempat singgah, kita nggak berhak dapat cinta yang seperti yang salah ya. Tapi banyak banget loh yang kayak gitu, yang ninggalin ceweknya karena insecure. Prilly, kita nggak pengen bahas kontennya sebenarnya, tapi gara-gara video ini sempat viral dan bahkan banyak sekali komen-komen yang cenderung negatif ya menyerang kamu seperti itu. Ketika menghadapi komentar-komentar yang mungkin negatif seperti itu tuh di balik layar tuh kamu sebaper apa sih sebenarnya menghadapi netizen? Sebenarnya tipsnya juga tergantung keadaan kali ya. Kalau misalnya kita bacanya lagi keadaan kerjaan lancar, biasanya nggak ngaruh. Tapi kalau misalnya kayak udah capek terus ini apa lagi sih gitu. Karena kebetulan podcast aku gitu kan suka dipotong-potong sama orang. Selalu FYP gitu ya di TikTok. Sampai aku di titik yang kayak please jangan ada yang viral lagi dong gitu. Karena di bulan itu tuh kayak kenapa banyak banget sih yang viral gitu. Di saat orang pengen viral dia menahan diri agar nggak viral. Itu gimana? Iya karena banyak itu jadi konteks si video itu sebelumnya tuh itu kan kita lagi acara fun banget sama fansku kan. Jadi sama fansku kita naik Transjakarta terus kayak cerita-cerita terus ada fansku yang nangis abis diputusin cowoknya karena katanya dia itu berkarir terus dan segala macam. Sebelumnya aku tuh abis baca berita ada data yang menunjukkan angka pernikahan di Indonesia turun karena cewek mandiri lebih banyak daripada cowok mapan. Itu bukan kata aku, kata artikel itu. Dan itu aku bacain data itu. Makanya pas habis video itu data valid loh katanya gitu kan. Karena datanya di up sama media yang kredibel. Cuma ternyata kan salah paham dikirain itu adalah statement aku. Padahal itu adalah aku bisa baca cerita gitu. Cuma independen atau mapan itu kan sebenarnya kalau kita lihat dua kata yang sangat subjektif gitu ya. Mandiri. Orang mandiri menurut siapa? Menurut dia, menurut publik, menurut orang tuanya. Mapan menurut siapa? Dan mapan itu diukur pakai apa? Diukur pakai kemampuan finansial atau pola berpikir gitu. Kalau misalnya kemampuan finansial itu adalah mapan, kemampuan finansial siapa? Semua orang punya batasnya dan punya tolak ukurnya sendiri. Mapan kalau gajinya segini ya, belum tentu untuk yang lain. Mungkin menurut yang lain itu kebanyakan itu udah di atasnya mapan atau buat yang lain itu belum mapan menurut gue karena kemampuan finansial pasti disambungin sama gaya hidup. Nah, tapi dari peristiwa kemarin itu membuat kamu semakin kokoh dengan pandangan terkait dengan perempuan independen dan laki-laki memang harus setara atau justru kamu goyah nih punya perspektif yang berbeda nih dari peristiwa itu? Enggak sih, karena aku tahu cara pandangku itu seperti apa. Cuma adanya komen-komen seperti ini jadi membuka pikiran aku bahwa cara orang Indonesia mengolah berita itu beda-beda. Lebih ke situ ya? Iya, lebih ke situ ya. Dan aku kan di perusahaan tuh posisinya CMO. Jadi ngerjain segala macam strategi komunikasi, apalah segala macam. Justru kejadian yang menimpa aku itu menjadi bahan riset aku gitu. Oke, jadi orang Indonesia itu kalau baca berita ada yang dia akan menyelami berita tersebut, ada yang FOMO, yang banyak komen apa, dia pokoknya mau ikutan komen itu. Karena kalau enggak kayaknya gue nggak ngetren nih, nggak ikut tren nih gitu kan. Ada juga yang memang menelaah baik-baik gitu, apa itu mapan, apa itu independen. Ada yang bahkan mengulas mapannya maksud Prilly itu apa, independen maksudnya itu apa, ada yang mengulas seperti itu gitu. Nah pada saat itu baper gak atau down gak? Karena kebanyakan komennya itu tentang aku yang jomblo gitu ya, kayak pantes gak punya pacar atau pantes gak ketemu-ketemu pacar. Aku nggak baper karena sebenarnya di posisi itu aku ada pacar tapi nggak di post gitu loh. Jadi pada saat itu aku emang udah ada pacar gitu. Jadi ya nggak baper sih dan kebetulan aku punya pasangan yang setara,
menurutku. Oke. Karena ya menurut orang lain beda-beda ya. Dia punya pola pikir yang sama sama aku gitu. Terus akhirnya kita malah membahas topik ini di relationship kita. Oke, coba kita bahas ya. Tapi kita melihatnya ini jangan prilly. Anggaplah ini orang lain. Menurut kamu ini kenapa gini? Akhirnya kita telaah sampai si pasanganku itu namanya Omara, dia sampai gini, perlu aku tulis gak jurnalnya? Jadi itu malah jadi bahan kita untuk belajar dan ya dia akan dia menulis jurnalnya dari sisi filosofi dan psikologi karena itu adalah majornya dia. Aku dari sisi strategi komunikasi dan PR, bagaimana aku menangani ini. Jadi sebenarnya musibah-musibah yang datang membuat aku jadi semakin lebih tahu banyak sih gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.